50. Dev, yang ini nih apa sih? Disuntik nggak sih? Ini terus dimasukin apa? Terus ini, terus itu. Udah kayak si Dave ini dokternya gitu kan. Selamat datang kembali di Brunch with Dave. Ini adalah program khusus tim Bazar Indonesia live Instagram yang juga nantinya akan dapat dinikmati dan disaksikan di YouTube Bazar Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube channelnya Bazar Indonesia dan juga untuk memberikan komentar. Nah, hari ini memenuhi janji saya, Becky Tumewu. Dah. Hai. How are you? Tunggu. I'm good. Lagi ngecek ini nih pencahayaan biar aku nggak kalah kinclong sama kamu. Ya dong. Aduh Dan. How are you? I'm good. Happy Sunday. Happy Sunday to you too. Have a blessed one untuk semuanya. Selamat hari Minggu. Mudah-mudahan semuanya selamat dan sehat gitu ya. Iya dong, amin. Nah, teman-teman Bazar, kenapa saya nangkep Becky Tumewu hari ini di bulan Mei ini? Karena sahabat saya yang ini tanggal 27 nanti akan merayakan ulang tahunnya ke 50. Five, oh. 50, the big one. Oh my God. Oh my God. Merayakan 50 tahun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Coba aku pengen tahu secara jujur, how does it feel you are going to embark this new journey, this new chapter? Sebenarnya sih nggak terlalu ini ya Dave ya, apa namanya, nggak terlalu, aduh gue umur 50 nih Nek gitu. Nggak juga sih, karena ya udah dijalanin aja, biasa sih. Apalagi dengan suasana begini, mungkin kalau nggak ada COVID-19, kita lagi sibuk mau pesta kali ya Nek gitu. Maksudnya, aduh ngapain nih gitu ya. Tapi ya dengan suasana seperti sekarang, ya udahlah, seperti menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Cuman yang istimewa, wow, gue udah setengah abad nih gitu. Oke. Udah masuk kategori umur jelo. Iya, aku baru mau bilang, berarti you are in the same league with Jennifer Lopez. And Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Udah Pokoknya 50 semua, ya? panutan-panutan gue tuh udah pada 50 semuanya. Berarti kalimat yang sering kita dengar, age is nothing but number. Iya. How do you feel it? Sebenarnya itu benar sih. Actually yes, it's true. Age is just a number. But still, this number you still have to take a good care of it gitu. Kalau menurut gue, jadi nggak bisa tuh dicuek-cuekin aja gitu. Oh ya udahlah, udah 50 gitu, atau oh ya udahlah ya Bo, udah tua gitu. Nggak boleh. Oh udahlah ya Bo, udah terlalu dewasa gitu. Nggak boleh. Harus tetap dipelihara. Oke, gimana Setuju? setuju banget. Gimana cara Becky memeliharanya? Oke, jadi sebenarnya sih, lo kan tahu gue ya, maksudnya Dave Hendrik itu kan sahabat saya loh, pemirsa ya, sahabat saya, dia tahu suasana hati saya bila sedang galau, atau bila secara fisik saya sedang tidak bersemangat dan kurang sehat, pokoknya dia tahu banget deh. Nah, jadi sebenarnya gimana memeliharanya? Kalau gue sih ya, antara klise tapi beneran gitu. Yang perlu dijaga itu paling pertama itu adalah kesenangan hati, kesejahteraan hati. Gimana kita tuh
happy atau nggak happy di dalam keseharian kita. Gitu sih. Bener nggak? Benar, setuju banget lah. Hmm, Kan kalau kalau kita kan paling sering cari-carian ya, lagi seneng kita ya. cari-carian, lagi Hmm, susah kita cari-carian, ya toh. hmm, Nah, buat yes. teman-teman yang nyimak coba, pasti kan banyak juga tuh yang bertanya-tanya, how Hmm. do you look so beautiful, so fabulous, so pretty in your age? Itu komentar di bawah aja gini, oh my God, Oh, 50 and yet so pretty. Tadi kan lo bilang kebahagiaan hati itu yang paling penting dan hmm, paling utama. ya. Oke. Hmm. Becky itu paling bahagia kalau Becky itu paling bahagia kalau eh, orang-orang terdekat yang ada di sekitar gue juga bahagia. oke. Kalau gitu opositnya paling nggak suka. Becky paling nggak suka kalau ya banyak orang juga di sekitar tuh lagi nggak bener moodnya. Itu Oke, jadi bikin itu rungsing. mempengaruhi lo. Mempengaruhi. Ada yang bilang memang gini ya Dave, dalam arti we cannot depend on other people to make us happy gitu ya. Hmm, Tapi this is not about being dependent on other people to make me happy, but this is about um, how satisfied I am if I can see that other people around me itu happy gitu. Jadi oke. kadang-kadang, nah ini adalah problem dalam hidup sih. Ya ada yang bilang ya udahlah kan namanya happiness itu, and this is what I believe. Happiness is not only about how you feel. Happiness is a decision Oke. gitu. Happiness is about a decision that you make every day. Jadi kalau gue happy nggak happy itu benar-benar ya gue putusin aja sendiri. Nah tapi biar bagaimanapun kan kita manusia ya. Kadang-kadang kita udah berusaha untuk membuat semuanya baik. Ini nih in term of making people around me happy. Misalnya suami gue, anak-anak gitu ya. Walaupun sebenarnya gue nggak menggantungkan happiness gue. Oh kalau lo happy, gue happy. Nggak boleh tuh begitu. Hmm, Nggak boleh. hmm, Tapi seringkali karena kan masih manusia ya, Nek, masih darah dan daging. Jadi kadang-kadang, oh kalau gue bisa bikin suami gue happy. Tapi ternyata suami gue nggak happy. Terus gimana? Gue juga nggak happy. Nah, sering juga begitu. Tapi pada akhirnya belajar dari oke. pengalaman, gue memutuskan bahwa oh ya udah, I try to do my best, but people should make their own decision to be happy too. So if they are not happy because because ya nggak tahu apa alasannya, gue nggak akan menyalahkan. Oh ini gara-gara diri gue kurang kali ya, gitu loh. Itu tapi Oke. itu proses sih, itu proses ada proses pembelajaran. Iya nggak sih lu suka gitu nggak sih kalau kalau kayak misalnya nih, lu mau bikin adik lu si Lala Banget. happy gitu, ya, atau Banget. ponakan-ponakan lo gitu. Terus lu udah coba, udah sampai jungkir balik dan lain-lain. Lo pikir mereka akan happy dengan apa yang lo buat. Nah, kalau mereka happy, lu juga akan over the moon, ya kan? Mm, mm, Nah, mm, tapi mm. ternyata mereka biasa aja atau bahkan mereka eh lihat deh, Om Dave bawain ini. Oh, oke. Mm, Ya, mm. misalnya gitu. Iya, Terus iya, iya. lu jadi gini, loh kok mereka nggak seperti as I expected sih? Mm, mm. Nah, itu tuh bisa menjadi kalau buat gue nih, ya through all my life gitu ya, Oke. itu yang juga bisa menjadi the source of unhappiness in my life. Oke. Jadi mulai dari kapan gitu ya, gue udah mulai belajar untuk yaitu manage my expectation, no matter how hard you try or no matter you do everything the right way, still Mm. you might lose. Oke. Losing here meaning yeah, you might not get what you wish You or want it. Ya. what you yes gitu. Oke. Iya, gue baru mau bilang berarti sebetulnya kita harus harus manage our expectation gitu ya. Betul. Kebahagiaan buat kita belum tentu bentuknya, jenisnya sama Ya, dengan kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita yang kita benar. inginkan, gitu kan? Betul, betul. Iya, Nah, gitu. pelajaran itu
itu baru lo temukan sekarang, atau dari dulu lo sudah menyadari itu, atau you found it along the way dalam proses pendewasaan? I found it along the way. Jadi kalau gue dari dulu udah begitu mah, ya elah, hidup gue nggak ada problem kali, ya kan? Cuman kalau kalau gue lihat-lihat lagi ke belakang, oh iya berarti ya I found it along the way, I learned it along the way. Maybe I learned it the hard way, maybe I learned it the easy way sometimes gitu. Tapi ya I found it along the way. Oke. Aku sebelum nyampe ke situ, aku juga pengen bahas ini nih. Kan tema kita hari ini di Brunch with Dave di live Instagram Bazaar yang nanti juga akan disimak di YouTube-nya Bazaar adalah How to Age Gracefully. Ya. The term aging gracefully buat Becky Tumeu itu artinya adalah Oke, artinya adalah di saat kita bertambah usia, kita bisa tampil tetap prima, namun masih sesuai dengan umurnya, gitu. Itu sih. Aging masih gracefully. Sesuai dengan umur. Oke, masih sesuai dengan umurnya. Oke. Nah, cara lo menjaga supaya lo tetap age gracefully adalah? Oke, gue itu terberkati dengan kulit yang sangat bagus. Dalam arti, ya sangat bagus dan sebenarnya sih badak ya, Bo. Soalnya setelah gue inget-inget gitu ya, dari dulu gue tuh mulai kapan ya? Gue tuh kan mulai kerja di dunia entertainment itu dari tahun sekitar 91 ya. 91. Jadi tahun 90 91 itu gue udah kenal yang namanya makeup berat. Ya, makeup berat karena udah mulai di TV, Bo, ada di TV. Jadi makeupnya berat, kemudian orang-orang pada problem gitu ya, aduh udah seminggu nih syuting, terus makeupnya berat banget, mulai jerawatan, pori-pori ketutup, jadi nggak bisa napas lah pori-pori dan lain-lain. Tapi kok gue enggak. Bahkan sampai sekarang, jadi pokoknya gini Dave, gue itu nggak pernah punya problem atau jarang banget ya punya problem jerawat. Karena apa? Karena sebenarnya kulit gue tuh cenderung kering. Nah, that's why juga perhatiin deh, kalau kita kerja gitu ya, sementara bintang-bintang yang lain gitu masih ditungguin sama makeup artisnya, ya, untuk touch-up takut berminyak. Nah, sementara kalau gue makeup artis gue ya ngeronda aja gitu nyari makanan, ya kan? Atau rumpi-rumpi di belakang panggung, ya nggak sih? Iya. Jadi karena memang nggak pernah berminyak dan lain-lain. Nah karena itu mengenali tipe kulit kita itu juga penting sih kata gue. Soalnya dengan gue kenalin nih, oh iya ya ternyata kulit gue tuh cenderung kering. That's why gue beruntung nggak pernah problem jerawat, nggak pernah problem macem-macem. Tapi musuh gue apa? Mestinya gue tuh cepet keriput. Nah, kulit, gue tuh kalau kulit kering kan kulit pasti kering cepet katanya, keriput. Nah, tapi ya itu gue rajin pakai moisturizer yang tepat gitu. Dapatnya dari mana moisturizer yang tepat? Ya udah coba-coba aja yang dibilang oh ini kayaknya moisturizernya cukup nih. Jadi ada moisturizer yang gue coba pakai dan ternyata kulit gue nggak sekenyal kalau gue pakai merek-merek yang tertentu yang misalnya udah biasa gue pakai gitu. Karena oh ternyata gue tahu oh moisturizernya ini walaupun bagus, keren, mahal, cocok sama orang-orang, tapi ternyata buat gue misalnya kurang lembab gitu. Oke. Lo keberatan nggak kalau gue memberikan pertanyaan mengenai perawatan dan juga aging gracefully dan lo menjawabnya dengan jujur untuk pemirsa Bazaar? Oke, pasti. Gue jujur. Ada apa? Oke. Kan aku minta izin dulu. Iya dong. Apa? Kalau untuk perawatan kulit, kan sekarang itu klinik kecantikan banyak. Teknologi semakin maju. Perawatan kulit apa aja sih yang lo lakukan pada kulit wajah lo, Bek? Oke, kalau kita bicara perawatan kulit di klinik kecantikan, di klinik dermatologi, gue itu, Dave, lo tahu sendiri, ya. Banyak aja yang nawarin, gue masih nanya lo, Dave, ini apa sih? Ya nggak?
ya kan? Dave, yang ini nih apa sih? Disuntik nggak sih? Ini terus dimasukin apa? Terus ini, terus itu. Udah kayak si Dave ini dokternya gitu kan? Ya, soalnya pemirsa, ya kan kita kan tahu ya Dave ini kan ya sangat memperhatikan perawatan-perawatan apa. Makanya Dan lihat tuh mukanya kinclong banget. gue lebih berani dari Becky. Betul, dia lebih berani. Kalau kalau gue tuh di bagian badan yang lain berani ya, Bo. Tapi kalau di kulit tuh serem gitu. Nah, jadi hal yang paling nih yang gue lakukan itu adalah yang gue kenal istilahnya udah kuno banget nih istilahnya. Mungkin sekarang karena mesinnya udah beda, istilahnya udah ganti. Foto rejuve, Bo. Oke. Foto rejuve. Itu yang masih rutin lo lakukan. Sebenarnya nggak rutin, apalagi udah zaman corona ini. Udah berarti udah at least 3 bulan terakhir, karena sebelum 2 bulan terakhir juga gue udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak pernah ke klinik dermatologi. Tapi at least 3 bulan terakhir ini memang tidak ada perawatan khusus yang gue lakukan pergi ke klinik dermatologi. Oke. Tapi yang suka gue lakukan itu foto rejuve. Cuman itu aja ya. Kalau botox sama filler, lu sudah pernah melakukannya sampai saat ini atau belum? Belum. Oke. Belum. Soalnya tertarik tapi takut. Pengakuan jujur untuk pertama kalinya di Jagat Entertainment. Soalnya gue ngelihat makeup artis gue lagi, ya kan, Tante Oki, si Tante Oki yang terkenal itu, dia botox kekencengan, ya, gitu ya? Gara-gara ogah rugi. Nah ini kalau terlalu deket sama dokter yang melakukan itu juga ya kacau. Jadi si Tante Oki ini tadi dia mau botox, boleh cerita dong, boleh cerita. Dia mau botox, ya kan, lo juga tahu nih ceritanya. Dia mau botox, terus kata dokternya gini, 1,5 ampul cukup, gitu. Terus udah nih, oke, gitu ya. Dia janjian sama si dokter, 1,5 ampul, sisa dong 1,5 ampul. Terus kata Tante Oki gini, ih sayang ya 1,5 ampul, apa abisin aja ya, gitu. Akhirnya dihabisin. Aduh sorry ya Tante Oki diceritain. Akhirnya dihabisin, Bo. Dia capek, dia bilang tidur aja dia begini. Gini ya? Tuh. Terus gue waktu pertama ketemu dia, Ki, lu marah apa bagaimana sih gitu. Ngeri banget. Kayak boneka Chucky, Bo. Lu tahu kan boneka Chucky film horor itu? Nah, itu, Bo. Begini. Gini nih, 2 minggu dia begini. Ya kan? Ya. Tuh. Nah, jadi gue serem deh. Nah, jadi ini juga ya yang perlu teman-teman pemirsa ketahui. Gue itu bukannya anti plastic surgery. No, not at all. Gue itu bukannya anti tindakan-tindakan tertentu gitu. Enggak sama sekali. Yang penting lo ngerjainnya jelas. Siapa yang ngerjain juga jelas, memang ahli, lo nggak sembarangan gitu ya. Gue sih, go for it gitu ya. Karena lo tau kan, Dave, gue itu memang muka nggak pernah diapa-apain. But I did boob job, ya, more than 10 years ago. Itu sebetulnya aku tuh setelah bertanya botox filler enggak, aku juga ingin mengingatkan kepada yang nonton yang mungkin belum tahu, kalau lo itu pernah terpilih atas keterbukaan lo membagi pengalaman lo boob job, lo sempat dinobatkan sebagai duta bedah plastik apa duta operasi plastik sih? Enggak, duta bedah plastik. Duta bedah plastik. Untung gue nggak motret pakai bawa ember plastik tahu. Duta bedah plastik itu tahun berapa ya? Aduh itu tuh udah lama sekali loh, Dave. Itu pertama kali kita main dan deket. Iya. So it was more than 10 years ago. Jadi memang gini, waktu itu yang namanya bedah plastik tuh tabu banget di Indonesia, bener nggak? Nah, jadi kalau kenapa gue mengerjakan operasi pembesaran payudara? Karena udah dari dulu gitu ya. Pokoknya zaman gue dandan, pakai baju bagus, udah mulai masuk ke dunia entertainment. Gue itu pengen banget punya at least kalau gue pakai tuh betete gitu loh.
Bagus gitu bentuknya ya. Karena dulu itu gue tuh, aduh, pipi gitu rata. Dan selain kecil rata itu ada ketidakseimbangan di antara dada kiri dan dada kanan. Jadi Ya, kayak kalau ibarat mata tuh gini ya. iya benar, nggak seimbang. Nah, akhirnya tuker-tuker pikiran dan lain-lain gitu ya. Gue ketemu lah ini, baru buka waktu itu rumah sakit bedah plastik ya, kerjasama antara Indonesia Brasil. Bah, mau cari di mana ya, Nek? Nah, terus udah akhirnya ketemu sama orang rumah sakitnya, ketemu dokternya orang Brasil, muda, cakep, jenius katanya, terkenal di Brasil. Kemudian akhirnya karena yakin dan mau banget, udah niat banget, minta izin. Jadi bukan minta izin sih, tapi minta restu kali ya, minta restu suami. Karena gue udah bilang, gue tuh kalau melakukan sesuatu, gue nggak mau kucing-kucingan. Jadi lu selalu jujur apa adanya. Iya, menjaga integritas sebagai orang yang ya udah deh gitu, ngapain sih bohong-bohong gitu. Nah jadi waktu itu gue bilang kalau gue at that moment it was a very big decision in my life ya, not only to have the surgery but to whether to admit it or to just cover it gitu, ya kan? Nah jadi waktu itu gue bilang kalau gue mau melakukan ini gue akan terbuka. Gue akan terserah ngomong dengan segala resikonya. Orang mau benci gue, orang mau hujat gue, orang mau bilang ih dasar nggak tahu diri atau nggak tahu terima kasih sama Tuhan udah dikasih, nggak bersyukur gitu ya, pakai beda-beda plastik segala. Terserah deh ya. But I took it as the risk gitu. Nah tapi yang penting orang terdekat gue harus merestui. Tahu. Suami gue. Karena gue tahu selain gue pasti suami gue yang bakal digoda-godain. Ih gila Wan, bini lo pakai operasi segala, kenapa tuh ini gitu kan, gitu kan. Laki kadang-kadang mulutnya kayak perempuan juga. Nah jadi waktu itu pokoknya udah dapet restu dari suami. Suami gue bilang if it would make you happier back, just do it ya. And then ya udah, gue yakinkan diri gue jalanin. Dan karena gue terbuka, akhirnya ya itu rumah sakitnya bilang ya udah deh, karena mereka juga sangat dekat dengan komunitas dokter-dokter ahli bedah plastik di Indonesia ya. Nah akhirnya diangkatlah gue jadi duta bedah plastik. Karena gini, sebagai duta bedah plastik bukannya kemudian gue ayo dong bedah plastik aja, enggak. Tetapi lebih kayak gini loh, kalau kita jadi konsumen di mana-mana juga mau pakai apapun, kita harus cerdas, jadi konsumen yang cerdas. Jadi waktu itu tuh kan banyak ya orang nyuntik apa yang disuntik nggak ngerti. Mau mancungin hidung disuntik silikon, mau bikin dagu disuntik silikon. Padahal yang namanya silikon cair itu sebenarnya adalah pada dasarnya tuh bahan pelumas mesin menurut lo. Dan jadi, itu disuntikin ke badan lo dengan sembarangan. Karena orang nggak tahu, karena dianggap tabu dan nggak ada informasi benarnya. Jadi waktu itu sebenarnya sebagai duta bedah plastik, gue itu mengkampanyekan kalau memang lo mau melakukan hal-hal yang seperti ini, lakukanlah dengan baik dan benar. Prosedurnya begini loh, gitu sih. Dan itu pengalaman itu masih lo bagi terus sampai dengan hari ini kepada siapapun kalau mereka datang dan minta pendapat lo, should I gitu, mungkin berkonsultasi, Mbak Becky gimana nih, I think of doing a boob job gitu, would you still encourage them to do the same? Oh yes, but I always ask them first gitu, untuk apa lo mau melakukan ini, untuk apa gitu. Kalau lo melakukan, jadi satu hal yang gue pelajari ya Dave, if you want to do anything to your body, make sure that you do it for you. Yes. Not for, nggak buat bos gue, nggak buat suami gue, nggak buat pacar gue gitu. Aduh kamu cantik,
tapi kayaknya dadanya kerataan, operasi dong. Oh iya No, deh, no, 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 nggak no, no, boleh, no, 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 nggak no, no. boleh. Karena No. suatu hari lo bisa menyesal. Tetapi kalau lo melakukannya untuk diri lo sendiri, lo akan happy banget ya. Dan lo nggak akan nyesel. Karena apa? Karena it's your own decision, something that you do for you. Yes. Gitu. Sebelum kita move on ke topik berikutnya, itu sebabnya 2 Mm-mm. kali aku keluar masuk kamar operasi yang pegang tangan aku kamu. Encouragement yang tepat. Padahal gue bukan agen loh ya. Kalau agen dapat komisi. Kalau ini just agent of happiness gitu. Ya kan? Yes. Nah, Beck, kan ada buku yang bilang the key to aging well itu ada 4 cornerstone. Yang pertama exercise. Aku mau membahasnya dengan Becky. Apakah Becky melakukannya juga? Exercise. Yes. Yang pertama diet, exercise, Okay. engagement with your loved one. Oh yes. Yang terakhir sleep. What do you think? Oh yes, that's very true. Karena apa? Karena gue sendiri ngerasain bahwa satu, olahraga itu membuat kita menjadi lebih sehat, lebih happy, lebih stabil. Ya, lebih bertenaga, lebih punya stamina. Dan ini kalau kita ngomong stamina, not only stamina yang fisik, tetapi juga stamina mental sih kalau kata gue. Ya, nomor 1 itu olahraga. Kedua, diet dulu ya, diet ya nomor 1 ya. Diet. Oke, pokoknya olahraga udah itu penjelasannya. Nah, diet juga bener deh. Jadi kita tuh bener-bener memilih dan mengatur apa yang kita konsumsi. Semakin bagus, semakin baik untuk tubuh kita, dan konsumsi itu juga yang masuk ke badan kita juga cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Ya, kalau memang bagus dan cocok, itu akan membuat lo menjadi juga lebih sehat, lebih seger, lebih fungsional lah. Ya, ini contoh aja. Gue itu kan sepanjang tahun 2019, gue itu melakukan ketogenic diet. I applied that, ya, the whole year. 2019. Ada yang mengatakan, yang namanya keto diet kan nggak boleh terus-terusan. No. This is different. Ini yang disebut dengan ketogenic diet. Jadi ini yang gue pelajari ya, Dave ya. Jadi si keto ini dijalankan bukan no sugar, no carb, tapi lebih kepada low sugar, low carb gitu. Tapi memang high fat, high protein. Nah, sepanjang 2019 itu gue jalanin, gue itu merasa badan gue itu sangat fit, bentuknya sangat bagus, kuat, terus muka seger, kata orang-orang kulit gue juga jadi lebih bagus gitu ya. Nah, jadi gue semakin oh iya ya, happy. Dan memang bener loh Dave, gue tuh 2019 sakit kepala tuh bisa dihitung. Nggak ada ya. Paling 1-2 kali deh. Itu juga kalau udah telat banget makan atau ya mungkin angin-anginan nggak tahu aturan gitu kan. Kemudian yang paling gue rasain tuh gue nggak pernah bloated. Gue nggak pernah kembung, gue nggak pernah bloated, nggak ada masalah banget. Nah, kemudian akhir-akhir 2019, like in December gitu ya, itu tuh gue mulai berantakan. Nah, ini juga ya, pengaturan diet itu menurut gue orang tuh nggak perhatiin sampai kepepet. Oh iya, begitu udah kepepet baru kita rasa perlu gitu, iya kan? Betul. Entah kepepet karena udah ada gangguan kesehatan. Entah kepepet karena udah merasa sangat overweight gitu. Gangguan bentuk. Betul. Waktu itu awal 2019, di awal-awal Januari, gue merasa kepepet karena mungkin kepepet gue, jadi kepepet juga ya tergantung orang ya, ringan berat ya. Kalau gue tuh kepepet karena baju-baju kerja malam gue itu mulai merepet. Susah masuk. Jadi rasanya juga nggak enak gitu loh. Liputannya banyak gitu. Jadi ya itu pada akhirnya gue melakukan gaya
diet yang berbeda yaitu ketogenic itu. Nah, kemarin akhir-akhir Desember 2019 mulai berantakan. Lu tahu Oke. dong, Natalan, tahun baru kan mulai tuh antran-antran banyak, tinggi gula, tinggi karbo, dan sampai sekarang masih berantakan banget. And you know, gue suka keleyengan. Nah, jadi ya itu tuh. Dan untuk balik lagi, gue pengen ketogenic lagi deh gitu. Agak susah sih. Nah, itu tuh, itu it's going to be my next goal gitu. I would like to go back to my ketogenic diet. Tapi ya mungkin agak makan waktu Oke. deh. Nah, itu 2. Ketogenic. Oke. Keto yang tetap fotogenik. Iya dong. Nah, terus abis itu Nih ya, tadi apa? sebelum move on ke Ketiga dan 4. pilar yang ketiga, yes, aku Ya. cuma mau bilang berarti lu setuju kalau bicara mengenai diet bahwa setiap orang harus mencari pola makan atau diet yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi badan masing-masing. Yes? Benar. Karena kayak waktu itu aja, ada orang yang bilang, oh karena golongan darah, nah ini gue nggak ngerti ya Dave, tapi gue pernah denger aja. Mungkin lo lebih ngerti. Golongan darah tertentu, cocok makannya daging. Golongan darah tertentu, cocok makannya justru karbo gitu. Nah, gue nggak ngerti, tapi waktu gue menjalani ketogenic diet itu, gue ngerasa, waduh, ini bener-bener cocok banget sama gue. Lemak-lemak yang unwanted itu langsung hilang. Lo sendiri ngalamin kan? Kayaknya gue tuh, aduh kok kayaknya enak banget. Tapi karena juga dibarengi dengan olahraga yang teratur, juga nggak yang krempeng, kayak kurang gizi gitu juga enggak kan? Gitu. Nah, jadi ya itu tuh. Jadi mesti dicari yang cocok. Karena for some people, mereka melakukan ketogenic diet terus, aduh kolesterolnya jadi tinggi. Nah itu tuh, itu tetap harus diwaspadai. Gitu. Oke. Lalu yang ketiga adalah engage with people. Yes. Setuju nggak lo? Itu juga, setuju banget. Ya, engage with other people. Bahkan Dave, sebenarnya sudah ada penelitian ya di banyak tempat, banyak institusi, penelitian jangka panjang, bahkan orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan orang-orang terkasih mereka, jadi orang-orang yang hidupnya merasakan cinta, ya, itu lebih panjang umur dan lebih happy. Bahagia, lebih happy, lebih awet muda gitu. Karena menurut gue juga hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Jadi kalau buat gue tuh dengan pasangan gue, dengan anak-anak, itu yang kemudian abis pasangan dan anak-anak tentu berikutnya adalah ya kan keluarga-keluarga yang kakak-kakak gue, kemudian teman-teman, sahabat, itu tuh benar-benar memberikan warna dan bisa menjadi penghiburan banget, membuat kita tuh kondisi mentalnya menjadi jauh lebih stabil. Oke. Jadi salah satu resep aging gracefully adalah memiliki engagement yang tepat dan memeliharanya dengan orang-orang yang ada dalam hidup kita, yes? Benar. Karena Dave, lo perhatiin ya, semakin tambah umur, kita bukan semakin banyak teman loh. Karena apa? Actually, kita juga jadi lebih picky. Kita juga jadi lebih picky, kita memilih, kita mau menginvestasikan waktu kita yang berharga ini, pengen sama siapa, ya. Kemudian, ya itu, pada akhirnya kita mikir, ngapain gue kenalan lagi. Kenapa kalau gue nggak cocok dengan 1, 2, sampai 10 orang ini, ya gue pelihara aja hubungan gue sama mereka. Anyway, I can give something to them and definitely they give something to me, gitu kan. Walaupun yang diberikan ini hanya sekedar waktu dan kenyamanan, gitu. Yes. Dan pilar yang terakhir adalah istirahat. Ya, istirahat juga itu, dan kan research juga membuktikan ya, bahwa lo menjadi obes juga problemnya bila lo kurang tidur. Ya, terus lu hidup lu jadi berantakan, banyak penyakit dan lain-lain kalau lu kurang tidur. Pokoknya kurang tidur, kurang istirahat itu akan mempengaruhi chemical di badan kita menjadi tidak seimbang. Nanti akan mempengaruhi hormon dan lain-lain. Lu kurang tidur, bukannya lu jadi kurus, lu kurang tidur, lu malah jadi bengkak. Karena
air juga jadi nggak keluar gitu kan ya. Yes, Terus waktu-waktunya kita tuh perut kita bekerja untuk mengolah, mendigest makanan, kita kagak makan, kita malah tidur, ya kan? Sementara mestinya kita tidur, kita makan, perut nggak bisa disuruh, ayo lo cepetan ngolah gitu. Nggak bisa. Yeah. So you have, kalau gue bilang sih ya, really you have to be kind to your body dengan yaitu memperhatikan aktivitas, asupan, istirahat dan mental. Yes. Terakhir mengenai tidur, nah lu tuh termasuk tipe yang gampang tertidur atau enggak? Gue gampang tertidur. Zaman dulu aja, apalagi gue tuh kalau udah masuk mobil ya, di pesawat, di kereta gitu ya, itu tuh yes. Terus gue itu ada problem bisa tidur, nggak ada problem, lebih bisa tidur lagi. Jadi nggak tahu ya, justru gue merasa kalau gue punya problem gitu ya, sometimes I just feel like I want to get away from my problem by sleeping. Sleeping, yes. Sleeping is the best cure for everything, yes? Yes. Yeah. Sebelum berakhir, aku ingin memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa ini untuk juga main this and that sama Becky. All you have to do, lu pilih dari dua pilihan yang gue kasih dalam setiap kalimat ini. Yeah. Oke? Oke. Eyelash extension atau bulu mata palsu? Bulu mata palsu. Oke. Nggak pengen pakai eyelash extension, ribet ya, Bo? Pernah terpikir, tapi terus gue pikir-pikir lagi. Terus anak-anak gue juga bilang, jangan mah, nanti PR. Aduh, untung aja. Nih kalau pakai bulu mata palsu, lagi zaman begini, susah dong, ya? Mau benerinnya. Oke. Yoga apa Pilates? Pilates. Bakmi apa roti? Bakmi. Jennifer Aniston atau Angelina Jolie? Jennifer Aniston lah. I am Team Aniston forever. Mencintai atau dicintai? Pengennya sih dicintai. Twitter atau Instagram? Instagram. Perfume atau scented body lotion? Scented body lotion. Poni atau tanpa poni? Maunya si poni. Tapi dilarang suami? Iya, karena terlalu cantik katanya. Setrika baju atau ngepel? Ngepel. Bioskop atau streaming? Bioskop. Bali atau Jepang? Aduh, susah banget sih. You have to choose one. Bali. Sulam apa cabut? Sulam atau cabut? Sementara cabut. Lipstick atau lip gloss? Lipstick. Sofia Vergara atau Tina Fey? Sofia Vergara. Unfollow atau mute? Mute. Truth or dare? Truth. Truth. Berarti lo harus jawab pertanyaan ini. Tara atau Kayla? Mana yang lebih disiplin? Kayla. Kayla. Mikirnya lah, Pak. Ya, Kayla. Lagi inget-inget sambil ada orangnya di depan sini. Oke. Nah, back. Aku juga pengen tahu ya, pengen nanya nih. Merayakan ulang tahun pencapaian hidup lo, celebrating 50 years of gorgeousness and beauty. Amin. Apa yang paling lo rasa berubah dari diri dan dari kepribadian lo di liga umur yang baru ini? Oke. Sekarang yang gue rasa gue paling berubah itu adalah
I don't really care about what people think. Dalam arti gini, gue itu dulu sangat mikirin, aduh, orang mikir apa ya tentang gue, atau gue juga sangat mikirin kayak gini ya, aduh orang tuh happy nggak ya sama gue gitu, atau mereka suka nggak ya sama gue gitu. Itu ada momen-momen di mana gue banyak sekali mikirin bagaimana orang tuh dapat impresi tentang diri gue. Tapi sekarang udah nggak sebegitunya sih, Dave. Jadi gue tuh sekarang percaya bahwa gue tuh melakukan semuanya, ya gue berusaha untuk melakukan segalanya terbaik sih. Tapi gue juga sadar bahwa apapun yang gue lakukan, yang terbaik gue anggap terbaik, belum tentu juga bisa bikin semuanya happy. Jadi it's not my responsibility anymore to make everyone to please everyone gitu. Dan ya itu sih yang gue lihat gitu. Jadi gue juga lebih banyak mengerti ya kondisi orang. Gue juga lebih banyak tidak menuntut. Terus misalnya orang melakukan hal-hal yang di luar gue suka atau enggak gitu, gue tuh udah nggak masalah lagi. Orang mau ngapain kek, aduh ya udah deh terserah gitu ya. Pokoknya dia nggak ngerugiin gue, dia nggak jahat sama gue. Jadi gue sekarang ini pokoknya gue coba untuk melakukan segala hal yang terbaik. Terserah, maksudnya orang bisa happy, bisa nggak happy. Tapi gini loh, nggak perlu menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu loh. Di dalam hidup kita gitu. Mungkin itu yang akhirnya dinamakan content. Iya, mungkin. Yes, enough gitu ya. Oke, Becky, aku cuma mau ingetin teman-teman sama yang nonton, keluarga, teman-teman, karena banyak teman-teman juga yang menyaksikan Brunch with Dave di Bazar siang hari ini. Jangan lupa untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk Becky di tanggal 27 Mei nanti. Arigatou gozaimashita, matur suksema. Oh ya, matur suksema sebelumnya. Matur suksema. I just want to be the first person who welcome you to your new league. Thank you for sharing this journey and teaching me the greatest lesson in life, that is how to love. Becky, we love you. Thank you for sharing, thank you semuanya. Selain kirim ucapan, kirim angpau ya. Thank you. Bye, girl. Bye, Dave. Thank you, Bazaar. Thank you, Dave. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.